Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup bahagia, hidup mulia. Dan yang paling penting, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Karena yang paling terpenting bagi kita itu adalah ampunannya Allah. Karena ketika Allah sudah mengampuni, insya Allah masalah kehidupan yang kita jalani saat ini itu pasti dibereskan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, silakan tuliskan doa terbaikmu ya di kolom komentar. Semoga apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi malam ada yang WA ke saya. Pertanyaannya menurut saya nih bagus dan menurut saya nih harus saya jawab. Pertanyaannya adalah, Pak, ada nggak sih cara yang tercepat untuk kita bisa melunasi hutang? Pertanyaannya simpel, tapi sebenarnya kan kalau teman-teman sudah banyak melihat video-video saya sebelumnya, sebenarnya jawabannya itu sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ini saya ulang lagi. Ada nggak cara tercepat untuk kita bisa keluar dari jeratan hutang atau untuk kita bisa menyelesaikan hutang kita? Saya bilang, cara tercepat untuk menyelesaikan hutang-hutang kita berapapun jumlahnya adalah balik ke Allah, datang ke Allah, dengan taubat kepada Allah, dengan bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Karena nggak ada cara lain dari itu. Buat teman-teman yang saat ini sedang kesulitan sekali untuk menyelesaikan hutang, padahal sudah berjuang, sudah semaksimal mungkin berusaha untuk segera keluar dari himpitan hutang, tapi nggak selesai semua, perlu diperkuat lagi, perlu diniatkan yang sungguh-sungguh lagi, perlu sungguh-sungguh kita untuk datang kepada Allah supaya Allah segera menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Cara yang pertama adalah taubat. Selalu saya katakan cara pertama itu taubat, minta ampun kepada Allah. Berjanjilah kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak mau melakukan hutang lagi, apalagi hutang riba. Bertobatlah sungguh-sungguh kepada Allah bahwa kita tidak mau mengulangi lagi perbuatan yang sudah kita lakukan, perbuatan salah yang sudah kita lakukan, yakni hutang, apalagi hutang riba. Itu cara yang pertama. Taubat benar-benar. Jadi kalau teman-teman saat ini yang sudah merasa, Pak, saya sudah berusaha, sudah bertaubat, sudah berdoa, sudah melakukan banyak amalan, tapi kok rasanya hutang saya nggak lunas-lunas ya. Nah, selalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, dan ini benar-benar pahami. Sebenarnya ketika kita ingin segera keluar dari himpitan hutang, dengan cara-cara melakukan amalan, sholawat, istighfar, dan segala macam amalan yang lainnya, masuklah pada 3 hal, dan ini selalu saya sampaikan ya. Terima, sabar, ridho, kemudian ada pasrah, ada ikhlas. Terima dulu segala kondisi yang kita alami saat ini. Terima saat ini kita sedang punya hutang, saat ini kita kesulitan, saat ini hidup kita sedang terpuruk, saat ini hidup kita sedang berada di titik rendah. Itu kita terima dulu. Bilang ke Allah, ya Allah nggak apa-apa hari ini hidup saya susah, ya Allah nggak apa-apa hari ini hamba sedang kesulitan. Terima, tunjukkan ke Allah bahwa kita ini benar-benar menerima atas segala apapun yang terjadi pada diri kita. Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, kita sabar. Kan selalu saya bilang ya, bahwa dunia ini itu nggak milik kita. Dunia ini itu miliknya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak bisa mengatur Allah, kita tidak bisa memaksa Allah, kita tidak memaksa kejadian itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Yang mengendalikan hidup kita ini itu Allah. Dia semua, sehebat apapun kita, segigi apapun ikhtiar yang kita lakukan, itu pada akhirnya Allah yang kendalikan. Kita hanya bisa berencana, tapi sesungguhnya Allah yang mengendalikan semua itu. Maka terima, kemudian sabar dulu kita. Kan di Al-Quran sudah dibilang ya, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kalau kita ingin hutang kita lunas, pertama kita terima, kemudian kita sabar menunggu pertolongan Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, pertolongan Allah itu pasti datang. Tapi kita sabar dulu. Sudah istighfar, sudah sholawat ribuan kali, sudah tahajud, sudah sholat duha, sudah puasa sunnah, sudah sedekah, sudah melakukan berbagai banyak amalan, tapi
nggak selesai-selesai juga masalah utang kita, maka sabar dulu, sabar. Lagi-lagi saya katakan sabar, sabar, dan sabar. Nah, setelah kita sabar, baru masuk cara minta pertolongan Allah lewat apa? Wasta'inu bis-sabri wassalah, lewat sholat. Sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, dan segala macam bentuk ibadah yang lainnya. Kita terima, kita sabar, kemudian kita ridho. Nah, setelah kita berusaha semaksimal mungkin dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, misalnya ikhtiar dunia, kita bekerja, berdagang, kemudian kita juga lakukan ikhtiar langit, maka setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah itu ya, dia berkuasa atas segala sesuatu kehidupan kita. Terserah Allah dong mau kasih ke siapa rezeki itu ya. Mau Allah kasih terhadap orang yang maksiat, mau dikasih terhadap yang patuh, itu bukan urusan kita dan itu bukan wilayah kita. Maka kalau teman-teman ingin sekali hutangnya cepat lunas, masuk pada 3 hal ini. Terima, sabar, ridho, kemudian terus melakukan riyadhah, terus istiqomah, terus bersolawat, terus sholat tahajud, terus berusaha. Kan selalu juga saya sampaikan bahwa ketika Anda sudah mentok tidak temukan solusi, tidak temukan ikhtiar, dan solusi itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah sudah tanggung jawab atas semua masalah yang sedang kita hadapi, khususnya masalah hutang. Dan itu artinya Allah ingin menyelesaikan semua hutang-hutang kita. Tapi kita nggak memahami itu. Makanya teman-teman semua, kalau yang sudah berikhtiar ya, sudah berusaha cari solusi untuk bayar utang tapi nggak ketemu jalan keluar, udah deh, jangan dipaksa. Makin Anda paksa, Anda makin mentok sendiri, Anda makin stres sendiri, Anda makin kebingungan sendiri. Terus caranya gimana? Sudah, caranya pasrahkan saja pada Allah. Tapi Anda jangan putus asa, terus berikhtiar, lakukan ikhtiar. Saya katakan pasrah bukan berarti kita duduk diam di rumah saja nunggu pertolongan Allah. Nggak begitu. Tetap lakukan ikhtiar, tetap lakukan riyadhah, solawat Jibril kah atau solawat munjiat, terserah mana teman-teman yang terbiasa ngamalkan itu. Tapi setelah itu pasrahkan ke Allah dan janganlah berpikir untuk menunggu keajaiban. Jangan ditunggu keajaiban tuh. Jangan ditunggu tuh pertolongan Allah kapan. Biarkan saja, yakini saja bahwa insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti teman-teman semua. Dan Allah nggak bohong. Dan Allah itu, janji Allah itu pasti bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Tapi kita kadang-kadang itu inginnya cepat, inginnya terburu-buru. Ya saya memaklumi itu sih. Karena memang itu manusia itu, semua itu maunya pengennya cepat aja. Tapi dalam hal ini nggak bisa begitu. Kita nggak bisa ngatur Allah, kita nggak bisa maksa Allah. Emang kita ini siapa? Kita ini kan hamba, kita ini kan ciptaannya Allah. Ya suka-sukanya Allah kapan Allah akan memberi pertolongan itu. Tapi yang jelas, ketika kita benar-benar datang ke Allah, kita mengadu ke Allah, kita mohon ke Allah, kita doa ke Allah, minta supaya Allah menyelesaikan semua utang-utang kita. Ketika kita sudah katakan, ya Allah, tolong lunasi utangku, ya Allah, tolong bantu aku. Nah, ketika kata-kata itu sudah kita ucapkan, ya Allah, mohon, ya Allah, atau Allahumma, itu artinya Allah sudah memberikan garansi, Allah sudah memberikan jaminan kepada kita semua bahwa Allah pasti menolong kita. Syaratnya terima, sabar, ridho, dan pasrah. Itu doang teman-teman semuanya. Makanya terkait amalannya, sebenarnya nggak pun harus kita melakukan banyak amalannya. Bukan saya menyalahkan amalan-amalan yang sudah teman-teman lakukan, tidak. Sebenarnya dengan satu amalan saja pun, insya Allah kalau kita istiqomah ya, terus kita lakukan, kita nggak pikirkan hasilnya bagaimana. Misalnya kita memilih untuk mengamalkan sholawat gitu ya, sholawat Jibril kah atau sholawat Sajaratul Nukut kah. Nah, cukup amalan itu aja kita lakukan. Tapi terus kita lakukan, dan itu sebenarnya bisa gitu. Yang kadang-kadang teman-teman ini keliru ya, ngamalkan sholawat Sajaratul Nukut, tapi belum ada keajaiban, terus pindah lagi ke amalan yang lain, sholawat Jibril, pindah lagi ke amalan yang lain karena belum ada keajaiban. Nah, itu yang salah. Carilah satu amalan yang menurut teman-teman tuh nyaman dilakukan. Banyak pun amalan kita kerjakan, kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak istiqomah, ini sama aja gitu. Makanya selalu tuh teman-teman tuh WA ke saya tuh, Pak,
Pak, saya sedang dikejar-kejar utang, besok saya harus bayar, saya nggak punya uang, amalan apa yang harus saya lakukan? Padahal sebelumnya dia sudah mengamalkan apa? Sudah riyadhus sholawat, sudah sholat dua, sholat tahajud untuk memohon pertolongan Allah supaya dibebaskan utang. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah itu, dia tanya lagi ke saya, Pak, saya harus mengamalkan apa? Ini orangnya sudah nelponi saya aja, saya bingung, saya gemetar, saya tak deg-degan, harus harus bilang apa gitu. Padahal sebenarnya ya, eh, ketakutan-ketakutan kita yang belum terjadi itu sebenarnya adalah hanya bisikan-bisikan setan saja, pikiran-pikiran negatif saja. Makanya sudah hadapin saja deh, bismillah. Sepahit apapun kita dimarahi, kita dimaki, kita diancam, kita dihina, kalau hati kita benar-benar itu ke Allah, manggilin Allah, ya Allah tolong, ya Allah ya tolong, nggak apa-apa, insya Allah hati kita itu kuat, hati kita itu yakin gitu. Daripada kita memaksakan diri untuk cari pinjaman sana sini, cari pinjaman, itu makin susah hidup kita. Maka kalau kita sudah berikhtiar cari solusi, nggak ketemu, udah jalani saja, hadapi saja dengan keyakinan, dengan kekuatan hati. Kita terus panggil Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah bismillah hadapin. Katakan saja saya belum punya uang, insya Allah nanti kalau sudah punya uang saya bayar. Sudah, katakan sejujurnya saja. Anda dimaki, Anda dihina, ya itu resiko, itulah akibat dosa yang kita lakukan, sehingga Allah ingin mengampuni dosa kita lewat kesulitan itu. Kita dimarahin dengan yang menagih hutang, ya kita tetap baik sangka, ya Allah mudah-mudahan dengan ini semua Engkau mengampuni dosa-dosaku. Harusnya begitu. Ya memang saya paham sih ketakutan, kebingungan karena kita nggak punya uang ya, apalagi sampai di depan banyak orang gitu kita dimarahi, kan pastinya malu. Tapi kita mau berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa kita. Makin kita melawan, makin kita menghindar, masalah nggak selesai semua. Makanya sudah dihadapin saja. Pasrahkan saja pada Allah semuanya. Insya Allah saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Banyak kok contoh ya, orang-orang, bahkan tuh teman saya sendiri yang tadinya dia takut ya, karena mau diusir dari kontrakan. Saya bilang sudah, ikuti saja alurnya, ikuti aja jalan Allah. Kalau memang diusir dari kontrakan sudah, silakan keluar, nggak apa-apa, insya Allah ikutin saja. Allah nggak mungkin zalimi, dan Allah pasti punya rencana, punya hikmah di balik itu semua yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Kadang-kadang ketakutan-ketakutan kita ini, sesuatu yang belum terjadi itu kita sudah pikirkan sampai kita itu down, sampai kita itu lemah, kita sendiri yang membuat. Makanya pacu diri, insya Allah bisa, insya Allah kuat, insya Allah aku pasti bisa melewati ini, jangan murung gitu loh. Jangan kita ikuti pikiran-pikiran negatif itu yang pada akhirnya kita sendiri stres, kita sendiri bingung. Makanya teman-teman semuanya, percaya deh, sudahlah, cuma Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita, cuma Allah yang bisa melunasin semua utang kita, cuma Allah yang bisa membahagiakan hidup kita, nggak ada yang lain. Stoplah bergantung kepada orang lain, stoplah ikhtiar-ikhtiar yang kalau kita sudah berusaha ikhtiar dunia nggak kita temukan, sudah stop, balik saja ke Allah. Lakukan istiqomah, tahajud, sholawat, duha, atau kalau kita memang mau lewat satu amalan aja sholat, sudah itu terus lakukan. Istiqomah terus, sudah jangan pikirkan hasilnya. Banyak bukti-bukti yang bisa kita lihat bahwa dengan riyadhus sholawat, keajaiban-keajaiban akan datang. Tapi jangan fokus pada keajaiban itu, fokuslah pada menikmatin amalan itu. Kita istiqomah, kita nikmatin amalan itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus kita lakukan. Biarkan saja apapun hasilnya. Dan yakini bahwa ketika kita istiqomah, ketika kita benar-benar datang ke Allah, Allah nggak mungkin biarin. Allah pasti berikan pertolongan lewat cara-caranya. Bukan cara kita. Cara Allah tuh banyak sekali untuk nolong kita. Keajaiban-keajaiban Allah tuh banyak sekali yang diberikan kepada banyak orang yang istiqomah mengamalkan sholawat. Maka teman-teman sudah, nggak usah palah dipusing-pusingkan kali persoalan hutang itu, sudah lepaskan saja pada Allah. Karena semakin kita pikirkan, makin stres sendiri. Insya Allah semuanya pasti selesai, semuanya pasti baik-baik saja. Ada Allah yang selalu membimbing kita, ada Allah yang selalu menuntun kita. Maka sudah deh, lepaskan, jangan pikirkan, serahkan semuanya pada Allah. Pasrahkan semuanya pada Allah. Biarkan saja Allah yang menyelesaikan semua persoalan kita. Tugas kita perbaiki diri, perbaiki sholat, perbaiki ibadah, beriyadhus sholawat, beristighfar, berusaha mengamalkan amalan-amalan yang kita tahu. Jangan ganti-ganti amalan deh. Banyak nih teman-teman yang, Pak, saya harus baca apa ya?
hari ini saya ditagih ya Allah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan, sudah. Kalau Anda memang enaknya, nyamannya mengamalkan sholawat, sudah amalkan terus. Kalau bisa Anda mengamalkan itu semua ya lebih bagus. Sholawat, istighfar, sholat tahajud, sholat duha. Itu lebih mantap. Tapi istiqomah. Jangan ganti-ganti amalan. Ketika kita lagi dimarahin, Pak, amalan apa ini supaya yang lagi hutang nggak marah-marah lu. Padahal dia sebelumnya sudah ngamalin sholawat. Ya sudah, amalin saja. Nggak harus serta-merta kita ngamalin sholawat itu terus sesuai dengan keinginan kita. Nggak gitu. Itu namanya kita memaksa Allah dong, nggak bisa. Ya terserahnya Allah. Walaupun kita sudah melaksanakan tahajud, sudah melaksanakan sholawat, tapi tetap dimarahin, ya itu terserah Allah. Ya itu cara Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita lewat ya mungkin dimarahi tadi, kita dihina, kita dicaci. Dan percaya deh, lagi saya katakan, Allah itu benar-benar maha baik. Dan Allah itu nggak pernah menzolimi kita. Nggak pernah sama sekali. Allah memberikan kesulitan itu karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita ini lemah, kita ini hamba yang bodoh, kita ini hamba yang hina. Maka sepatutnya itu kita kembali ke Allah, datang ke Allah, minta ampun ke Allah. Itu teman-teman semuanya. Maka kalau pertanyaan, ada nggak cara tercepat untuk melunasi utang? Jawaban saya ada. Caranya apa? Balik ke Allah, datang ke Allah, pasrahkan semuanya pada Allah. Nggak ada yang lain. Tuh, kalau teman-teman, caranya balik ke Allah, datang ke Allah, pasrahkan kepada Allah semuanya. Anda fokus perbaiki diri, Anda fokus perbaiki ibadah. Sudah selesai. Silakan lakukan ikhtiar, silakan Anda bekerja, berdagang, jualan, silakan. Tapi jangan lupa, lebih banyaklah, lebih fokuslah untuk datang ke Allah, riyadhah ke Allah. Sholat malam, perbaiki sholawat, istighfar, dan melakukan amalan-amalan yang lain. Insya Allah, Allah pasti selesaikan semua utang-utang kita. Insya Allah teman-teman semuanya. Maka tetap semangat. Mulai hari ini pasrahkan daripada Allah. Percayakan pada Allah. Fokus saja kita perbaiki diri. Fokus saja perbaikan ibadah. Insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.